Dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihan, peserta didik perlu mendapatkan bimbingan yang tepat agar mereka dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan aspirasi masa depan mereka. Ada beberapa tahapan dalam mendampingi peserta didik memilih mata pelajaran pilihan, yaitu 1. Melakukan sosialisasi kepada orang tua dan peserta didik. 2. Pendampingan pemilihan mata pelajaran pilihan. Dan 3. Sampai pada pemilihan mata pelajaran pilihan. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana proses melakukan sosialisasi kepada orang tua dan peserta didik. Lalu, hal apa saja yang perlu disosialisasikan kepada peserta didik dan orang tua terkait pemilihan mata pelajaran pilihan? Ibu, Bapak, dan anak-anak, alasan mengenai pentingnya memilih mata pelajaran pilihan sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, apa di antara kalian sudah ada yang menentukan karir setelah lulus SMA? Saya rencana akan menjadi konsultan keuangan, Bu. Jadi saya akan kuliah dan mengambil bidang studi ekonomi. Kalau saya, sepertinya langsung bekerja di perusahaan otomotif saja, Bu. Wah, bagus sekali Hasna, Edo, dan anak-anak. Kalian sudah tahu ya apa yang akan dilakukan setelah lulus SMA. Kira-kira, kalau Hasna ingin menjadi konsultan keuangan dan Edo ingin bekerja di perusahaan otomotif, apa mata pelajaran yang mendukung karir kalian? Maaf Bu, saya izin bertanya, kenapa anak harus menentukan mata pelajaran pendukung? Baik Pak, jadi murid yang telah menentukan karirnya setelah SMA dan memilih mata pelajaran pendukung akan terbantu dalam memilih mata pelajaran pilihan. Contohnya, Edo yang ingin bekerja di perusahaan otomotif jadi tahu mata pelajaran pendukung yang tepat adalah fisika. Begitu juga dengan Hasna yang ingin menjadi konsultan keuangan akan memilih mata pelajaran matematika lanjut dan ekonomi. Untuk referensi murid dan orang tua, berikut ini saya tunjukkan beberapa contoh mata pelajaran yang mendukung karir murid selanjutnya ya. Silakan untuk dicermati bersama. Apa ada pertanyaan dari orang tua dan murid mengenai daftar mata pelajaran ini? Terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Untuk saat ini sudah jelas. Setelah murid menentukan karir dan mata pelajaran pendukung, kalian dapat memilih menu mata pelajaran yang sudah sekolah sediakan. Ini adalah menu mata pelajaran pilihan yang dapat kalian pilih. Silahkan Ibu, Bapak, dan murid cermati bersama dan memilih menu yang sesuai. Kira-kira, dengan karir dan mata pelajaran pendukung yang sudah Hasna tentukan tadi, apa menu mata pelajaran yang akan Hasna pilih? Saya memilih menu pilihan 2, Bu, karena ada mata pelajaran ekonomi dan matematika lanjut. Betul Hasna, menu mata pelajaran yang kamu pilih sudah mendukung karir kamu menjadi konsultan keuangan. Kira-kira kalau Edo pilih yang mana? Maaf, Bu. Saya kok bingung ya, karena fisika ada di menu 1 dan menu 3. Jadi saya pilih yang mana dong? Bu, bagaimana kalau anak saya masih bingung menentukan bidang studi yang sesuai karirnya? Ibu dan Bapak, kalau anak mengalami kebingungan menentukan mata pelajaran pilihan, Ibu dan Bapak dapat mengajak anak untuk berdiskusi bersama dengan guru bimbingan dan konseling ataupun wali kelas. Ibu dan Bapak bisa terus memonitor dan membantu anak dalam menemukan minat, potensi, dan kemampuan anak. Preferensi orang tua dapat dijadikan referensi, namun tetap mempertimbangkan minat, potensi, dan kemampuan anak dalam memilih ya Ibu dan Bapak. Misalnya dengan cara memperkenalkan anak pada berbagai macam bidang dan profesi, mengikut sertakan anak pada les sesuai minat anak, dan sebagainya. Jangan lupa juga untuk mempertimbangkan ketersediaan akses pendidikan atau lapangan pekerjaan yang dituju. Jadi, setelah ini Edo dapat diskusi ya bersama orang tua. Baik, Bu. Setelah ini saya akan diskusi dengan ayah dan ibu saya. Dan mungkin dengan guru BK juga, Bu.
Bagus, Edo. Informasi proses pemilihan mata pelajaran pilihan juga dapat Ibu, Bapak, dan anak-anak akses melalui media sosial sekolah atau poster yang terpasang di mading sekolah. Bagaimana? Apa ada pertanyaan lagi? Untuk saat ini cukup, Bu. Baik, setelah mengikuti sosialisasi ini, Ibu dan Bapak diharapkan dapat mendampingi murid dalam menentukan karir sampai waktunya memilih mata pelajaran pilihan ya. Jika murid sudah menentukan mata pelajaran pilihan, murid dapat melanjutkan proses selanjutnya, yaitu mengisi formulir pemilihan mata pelajaran pilihan yang disediakan pihak sekolah. Bagaimana Ibu dan Bapak? Tentunya sekarang sudah lebih tergambar ya cara melakukan sosialisasi mekanisme pemilihan mata pelajaran kepada orang tua dan peserta didik. Sosialisasi dapat membantu peserta didik memilih mata pelajaran pilihan berdasarkan karir pilihan murid dan mendorong orang tua terlibat lebih aktif dalam proses belajar anak. Selain dilakukan secara langsung, sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, pertemuan secara daring, channel YouTube sekolah, atau cara lain yang menurut ibu bapak paling sesuai dengan kebutuhan orang tua dan murid di sekolah. Jadi, apakah bapak dan ibu guru sudah siap melakukan sosialisasi mekanisme pemilihan mata pelajaran pilihan? Yuk kita bantu peserta didik kita dalam merencanakan masa depannya.